100.000, Pak Lurah njaluk tandangan digoknya 100.000. Pak Lurah aku arep adol tanah terus urus nang anu ya, apa iki jenenge pembayarannya? Ki engko pajaknya 5%. 200 juta berarti kok aku oleh 5 juta. Halo pemirsa, masih ingat dengan video viral emak-emak di TikTok yang bikin geram para kades se-Indonesia setelah adanya aksi demo menuntut jabatan 9 tahun kepala desa yang baru saja Anda simak. Nah, Siratmu akan mengklarifikasi dengan salah satu kepala desa di Klaten. Sebenarnya seperti apa sih kinerja, kebijakan, dan kondisi para kades? Apakah benar seperti dalam ujaran emak-emak tersebut? Berikut penjelasan Kades Sidowayah Kecamatan Pulan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, Mujahid Jaryanto di rubrik Tanya Pak Kades, antara ujaran versus realita. Nah, kita sengaja berkunjung ke pemerintah desa Sidowayah Kecamatan Pulan Harjo, Kabupaten Klaten, dan langsung ketemu sama Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Mujahid Jaryanto. Pak Mujahid Jaryanto, gimana kabarnya? Baik-baik? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak, akhir-akhir ini lagi gayeng nih Pak, konten-konten yang istilahnya menyuarakan, mendiskreditkan kinerja kepala desa. Nah, kita ingin tahu saja sebenarnya kades itu mempersulit rakyat seperti yang disampaikan emak-emak itu betul apa enggak toh Pak? Ya, terima kasih bahwa kita sampaikan memang itulah nasib seorang kepala desa. Ketika kita benar, ketika kita prestasinya baik, mereka hanya mengatakan ya sudahlah, memang kepala desa tugasnya demikian. Ketika kita biasa-biasa saja, jadi kepala desa kok hanya kayak gitu. Tapi ketika kita salah sedikit saja, dia dihujat habis-habisan, seperti halnya yang terjadi di konten-konten YouTube yang kemarin kita sudah tahu bersama bahwa yang sudah beredar luas. Mengenai hal ini yang saya sampaikan adalah sangat-sangat tidak benar. Karena apa? Mungkin itu hanya oknum 1 atau 2 orang. Bahkan masih banyak ribuan kepala desa di Indonesia ini yang sangat-sangat baik, berjuang demi rakyat, berjuang demi pengabdian. Dan sekali lagi kepada rekan-rekan kepala desa di seluruh Indonesia kami sampaikan, niatkanlah kita untuk menjadi kepala desa itu niat untuk ibadah. Karena apa? Kalau kita niatkan ibadah, kita enak di dalam menjalankan tugas dan kita tidak ada beban sama sekali, karena pertanggungjawabannya ini di samping kepada masyarakat juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Karena memang ini bisa kita buktikan bahwa ada seorang kepala desa yang dalam hal ini betul-betul mengabdi buat rakyat. Kepala desa itu seluruh departemen pekerjaannya diberikan kepada desa, kepada kepala desa. Dan bahkan ketika ada orang yang mau melahirkan pun kepala desa kadang turun tangan. Ada kematian tengah malam, kita dibangunkan karena ada kematian. Ketika ada orang yang punya gawe selamatan saja, kepala desa selalu dilibatkan di dalam hal ini. Apalagi kalau ada perselisihan di antara warga, jam 2 malam, jam 1 malam seorang kepala desa dibangunkan untuk menyelesaikan itu. Jadi itu saya kira hanya emosional sesaat, dan mudah-mudahan emak-emak yang bicara di YouTube itu mendapatkan hidayah. Dan minta tolong Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah yang ada di alamatnya Mbak tersebut untuk mengkondisikan dan mengklarifikasi adanya emak-emak yang seperti itu, karena itu kebanyakan menyakitkan bagi kami sebagai seorang kepala desa. Nah, yang baru saja kita simak ini perkataan dari emak-emak bahwasannya kepala desa itu hanya memanfaatkan dana desa saja untuk kepentingan sendiri. Wah, ini sebenarnya mekanisme penggunaan dana desa itu ada aturannya atau gimana tuh Pak? Walah, untuk dana desa ini begini, sudah ada regulasi-regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Untuk penggunaan dana desa tahun 2023 misalnya, itu pun tahun 2022 harus sudah
direncanakan terlebih dahulu. Di dalam merencanakan kita adakan musdes terlebih dahulu. Musdes itu yang kita undang adalah 1, kepala desa berserta perangkatnya. Kemudian BPD kita undang, LPMD kita undang, PKK desa kita undang, kader posyandu kita undang, RT RW kita undang, tokoh masyarakat, tokoh agama kita undang, dan itu pun harus dengan persetujuan peserta rapat yang kira-kira jumlahnya 100 orang. Nah, kalau sudah dimonitor oleh 100 orang, mana bisa kita menggunakan dana desa semaunya sendiri. Dan dana desa, misalnya untuk BLTDD itu juga sudah ada ketentuan sekian persen dari dana desa yang ada. Ketika kita akan menunjuk ABC-nya atau personel-personelnya mana yang dibagi untuk bantuan langsung tunai dana desa, harus kita musdeskan. Bahkan itu namanya ada musdesus, musyawarah desa khusus, yang dalam hal ini mengundang yang tadi saya matur di depan, itu mendapat persetujuan dari mereka terlebih dahulu. Kita tidak boleh serta-merta. Bahkan dalam 1 bulan itu laporannya segini untuk yang dana BLTDD itu pun jumlahnya sebenarnya juga tidak terlalu banyak, karena ketentuan sekarang karena COVID-19 sudah selesai, maka untuk yang BLTDD tidak terlalu banyak. Setelah itu monitornya luar biasa. Karena apa saya matur seperti itu, ada monitoring dari kecamatan. Setelah nanti ada monitoring dari kecamatan, ada monitoring dari kabupaten. Mana bisa untuk dana desa itu kita menggunakan semaunya sendiri, dan itu akibatnya atau sanksinya sangat-sangat berat. Kita tidak mungkin akan menggunakan desa semuanya sendiri. Orang taunya dana 1 miliar digopo. Itu sudah ada regulasi-regulasi atau aturan-aturan dari pusat yang menyatakan bahwa harus seperti ini untuk pemberdayaan, untuk ketahanan pangan, untuk investasi, untuk apa dan sebagainya. Itu sudah ada tempatnya sendiri-sendiri, sudah ada kamarnya sendiri-sendiri, sudah ada plot-plotannya tersendiri, Mas. Jadi sama sekali kita tidak bisa. Ya, jadi misalnya kalau kita dalam menentukan siapa yang menerima BLT, kemudian oleh kepala desa dicarikan saudara, keluarganya atau kerabatnya, nggak bisa, Pak, ya? Sama sekali tidak bisa. Saya sama sekali tidak. Itu pun kalau misalnya itu ada 1 atau 2 orang yang saudaranya, itu pun mendapatkan persetujuan dari peserta musdesus itu. Kan kadang ada mungkin saudaranya perangkat misalnya, ada yang kurang mampu. Kalau itu masuk kriteria kenapa tidak, kan begitu. Tapi makanya kadang-kadang ada seorang ustadz atau apapun yang mengatakan bersedulure perangkat, terus ada nyanyian-nyanyian yang kadang-kadang juga mendiskreditkan kami. Itu mohonlah ustadz tugasnya untuk meneduhkan masyarakat. Monggo diklarifikasi ke Pak Lurahnya, ke Pak Kepala Desanya masing-masing, itu benar atau tidak dan sebagainya. Karena kita kayak gitu pun untuk menentukan uang 300 kali 12 kali, itu pun harus mendapatkan persetujuan dari para peserta musdesus, yang pesertanya sudah saya matur tadi dari berbagai lembaga desa, bahkan dari kecamatan juga kita undang. Babinsa kita undang, Babin Kaptemas kita undang, semuanya kita undang, sehingga semuanya bisa dikondisikan dengan kondusif dan serasi mungkin, begitu, Pak. Ya, kalau lihat aturannya seperti itu, berarti tidak seluruhnya kepala desa itu kaya gitu, Pak, ya? Sama sekali, ya. Mbaknya mohon, mak-mak itu tolong lihat di pelosok-pelosok desa di sana. Tidak semua kepala desa kaya. Dan ketika itu ada kepala desa kaya, itu mesti punya usaha lain yang sebelum jadi kepala desa dia mesti sudah kaya duluan. Kalau ada kata-kata yang mengatakan korupsi, maling, nyolong dan sebagainya, itu ada 2 unsur, niat dan kesempatan. Ketika itu ada niat tapi kesempatan dalam hal ini tidak ada. Sama sekali tidak ada kesempatan. Karena apa? Sanksinya berat. Dan juga terkait dengan ini, saya yakin banyak sekali kepala desa di Indonesia itu yang hatinya mulia.
Kalau mereka itu dihitung secara matematika, dihitung secara materi, jadi kepala desa sebenarnya itu tidak terlalu menguntungkan. Saya matur dalam hal ini tanda kutip secara materi. Karena apa? Coba kita bayangkan, dengan penduduk 3.000 yang penduduknya banyak, ada yang 6.000. Kalau satu orang punya gawe, kita misalnya kalau bahasa Jawa Timurnya becean, kalau dalam bahasa Jawa Tengah nyumbang, itu luar biasa pengeluaran. 100 kali sekian orang, satu minggu ada yang punya gawe 5 orang dan sebagainya. Itu mohon maaf kalau dihitung dari sisi materi. Makanya saya matur kepada rekan-rekan kepala desa seluruh Indonesia untuk niatkan bahwa kita jadi kepala desa, kita niatkan untuk ibadah. Insya Allah semuanya akan berjalan. Dan seperti kalau kita orang beragama Islam, saya punya pegangan bahwa khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan dalam hal ini juga ketika kita mempermudah urusan orang lain, maka kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pemirsa. Jadi kita sudah tahu antara konten yang sudah ada, yang sudah viral, dengan realita yang ada. Ini hanya saja dialami oleh satu kepala desa, belum kepala desa yang lain pasti akan bercerita yang sama dan lika-liku yang sama. Artinya memang perlu kita hati-hati antara ujaran dan realita di rubrik Tanya Pak Kades. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok kita akan hadir dengan konten yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.